Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan kepada setiap kita, orang percaya, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita pentingnya hati nurani yang murni, hati nurani yang suci, hati yang tidak tercemar dengan motivasi apapun, tidak tercemar dengan dosa kebencian, iri hati, kepahitan, atau kesombongan. Rasul Paulus ingin senantiasa kita memiliki hati nurani yang murni di dalam hubungan kita kepada Allah maupun kepada manusia. Di sini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan yang benar kepada Allah dan hubungan yang benar kepada manusia. Untuk itu, kita perlu memiliki hati nurani yang murni untuk membangun hubungan yang benar kepada Allah dan manusia. Sahabat inspirasi, bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang murni? Yang pertama, Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan menjaga hati kita setiap hari, setiap waktu, dari segala dosa dan motivasi yang tidak benar, karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Yang kedua, bersihkan hati kita dengan firman Tuhan setiap hari. Ambil saat teduh pribadi untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena melalui perenungan firman Tuhan inilah kita dapat mengintrospeksi diri kita, terutama hati kita, dan membersihkan hati kita dari segala yang kotor, yang tidak berkenan kepada Allah. Yang ketiga, bereskanlah segera segala konflik yang mengganggu hati kita. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Firman Tuhan ini menegur dengan keras kepada setiap kita untuk segera membereskan hati kita. Bahkan dengan tegas, firman Tuhan menegur kita untuk meninggalkan persembahan kita, ibadah kita, bahkan pelayanan kita, untuk kita membereskan dulu hati kita, hubungan kita, sehingga segala konflik dalam hati kita sudah selesai dan bersih. Karena itu, Tuhan tidak berkenan atas persembahan kita, ibadah kita, serta pelayanan kita, jika dalam hati kita, dalam hidup kita, masih memiliki konflik atau hal-hal yang kotor di dalam hati kita. Sahabat inspirasi, mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami setiap waktu. Jagalah hati kami dari segala yang buruk, supaya kami memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapa, biarlah firman-Mu yang membersihkan hati kami setiap waktu,
dan membereskan hati kami yang kotor, yang kurang berkenan kepadamu. Dan kami mau serahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.